Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya. Hari ini saya akan membahas sesuatu yang sering terjadi di kalangan masyarakat saat ini. Dan Gen Z sering merasakannya. Apa itu? Ya, anxiety. Anxiety. Ngomong-ngomong soal anxiety, pasti itu adalah kata-kata yang tidak asing. Ya, sering muncul di dalam film ini. Inside Out yang kedua. Inside Out yang kedua adalah film garapan Disney yang terbit pada tahun 2024, mengisahkan seorang anak yang memiliki banyak sekali kepribadian, dan anxiety adalah salah satunya. Tapi kali ini saya tidak akan membahas tentang film tersebut, melainkan anxiety tersebut. Oke, saya akan menjelaskan apa itu anxiety. Jadi, anxiety adalah perasaan cemas atau khawatir yang berlebih terhadap sesuatu. Misal, takut gagal, takut nggak diterima, takut masa depan, atau takut mengecewakan orang lain. Sebenarnya anxiety itu normal, karena dengan adanya anxiety, kita lebih waspada pada hal-hal dan lebih hati-hati terhadap sesuatu hal. Tapi masalahnya adalah, kalau anxiety itu nggak bisa kita kontrol, justru kita akan lebih berbahaya. Contoh, overthinking, susah tidur, sulit fokus, bahkan takut buat ngambil keputusan. Selanjutnya ada beberapa tanda anxiety itu terjadi dalam tubuh kamu. Yang pertama, sering mikir hal-hal buruk, padahal belum tentu terjadi. Jadi, kamu cenderung memikirkan sesuatu yang sebenarnya itu belum terjadi. Yang kedua, jantung berdebar tanpa alasan jelas. Ketika kamu merasa jantungmu tidak normal dengan kecepatannya yang lebih tinggi dibandingkan sesuatu yang normal. Itulah tanda-tanda yang kedua. Yang ketiga, susah tenang. Jadi kamu sering merasa gelisah, sering merasa tertekan. Yang keempat, merasakan takut atau gelisah terus-menerus. Kamu selalu merasa takut terhadap sesuatu. Kamu merasa takut ketika gagal, ketika tidak sesuai dengan ekspektasimu. Dan yang terakhir, sering ngerasa stuck atau kok saya gini terus ya. Oke, hubungannya anxiety dengan kehidupan sehari-hari. Seperti apa sih? Mari kita bahas. Sama seperti di film Inside Out 2, anxiety sebenarnya itu normal, biasa saja. Namun, ketika kita merasakan sesuatu kecemasan yang berlebihan tanpa terkontrol, itu akan bahaya bagi tubuh kita. Anxiety itu sebenarnya dia cuma pengen melindungi kita, tapi kalau dia terus dominan, dia malah ngambil alih kendali hidup kita. Makanya yang penting itu bukan menghilangkan anxiety, tapi mengontrol anxiety. Karena setiap orang pasti memiliki anxiety masing-masing. Ada beberapa hal cara mengontrol anxiety. Yang pertama, sadar dan terima perasaan itu. Jadi, ketika kita merasakan cemas, jangan langsung menyangkal atau merasa lemas. Mengakui kalau kita cemas itu bukan tanda kelemahan. Jadi kita harus mengakui kecemasan kita. Jangan kita malah terus-terusan cemas. Intinya sabar aja. Yang kedua, fokus ke hal yang bisa dikontrol. Kita ambil sesuatu hal yang bisa kita kendalikan. Sesuatu hal yang tidak menghabiskan energi terlalu banyak, yang bisa kita kontrol. Yang ketiga, cerita ke orang yang dipercaya. Jadi, ketika kita merasakan sesuatu, kecemasan berlebih atau anxiety, ceritakanlah kepada orang-orang yang menurut Anda itu percayai. Luapkan masalah Anda, dan mungkin itu akan meredakan kecemasan Anda. Yang keempat, tenangkan diri. Bisa dengan tarik nafas dalam-dalam, dengerin musik, atau melakukan hal yang kita suka.
Oke, jadi intinya anxiety itu adalah penyakit yang mudah diobati, penyakit yang tidak begitu mengerikan. Intinya, anxiety itu bukan musuh, dan cuma emosi yang perlu diarahkan. Kita boleh cemas, kita jangan, tapi jangan sampai kecemasan itu menghentikan langkah kita. Ingat, hidup nggak selalu sempurna. Yang penting itu kita berjalan. Tuhan tidak membawamu sejauh ini hanya untuk gagal. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Bye-bye.